彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Roh api berbentuk serigala besar meratap ke langit. Riak yang tidak terlihat dengan cepat menyebar. Tubuh spiritual merah darah yang tersisa berubah menjadi ketiadaan di bawah riak. Bahkan kekuatan spiritual sedikit pun tidak luput dari mereka. Valenhard Flame? Berat, aku meremehkanmu. Setelah pembantaian besar-besaran ini oleh roh api berbentuk serigala, awan hitam gelap yang mengandung jejak kemerahan gelap mulai bergejolak. Teriakan yang mengejutkan dan hebat ditularkan darinya. Cahaya darah tiba-tiba melambung dari dalam awan hitam gelap setelah tawa dingin protektor Xuan terdengar. Tangisan tindik telinga yang tajam dipancarkan. Bahkan ada suara mengunyah samar yang menyebabkan pori-porinya terbuka. Roh api berbentuk serigala, yang memancarkan panas yang mengejutkan dari tubuhnya, mengeluarkan teriakan panjang. Mendengus dingin mendadak terdengar di dalam awan hitam. Segera, sebagian awan hitam berfluktuasi. Angka samar pelindung Xuan muncul. Orang bisa melihat tangannya yang diperpanjang sebelum dengan lembut menekan roh api berbentuk serigala. Dengan kekuatan telapak tangannya, kabut berwarna hitam yang megah segera melonjak keluar dan terjalin dengan api yang tak terlihat yang tersisa di permukaan roh api berbentuk serigala ketika suara, cici, yang menusuk telinga meletus. Pilar api yang tak terlihat tidak menyerang pelindung Xuan. Sebaliknya, ia menembak ke awan hitam dan mengandalkan suhu yang menakutkan untuk merobek lubang sepanjang 70 hingga 80 kaki dalam awan hitam gelap. Meledak. Wajah Xiao Yan agak gelap dan serius. Tangannya tiba-tiba terkepal dan pilar api yang tak terlihat yang telah menembak ke lapisan awan meledak dengan bang, gelombang api panas menyebar. Semangat yang membuat kontak dengannya berubah menjadi ketiadaan. Setelah penghancuran skala besar ini oleh Valenhard Flame, kemerahan gelap di dalam awan hitam tampaknya menjadi lebih pucat. Jelas, serangan Xiao Yan sebelumnya telah menghancurkan banyak hal. Berat, kamu telah menghancurkan hampir 1000 roh. Pelindung ini akan membuat kamu membayar utang ini setelah ini selesai. Namun, hanya kamu saja yang tidak dapat menghentikan semangat galak tercipta. Pelindung suara gelap dan dingin Xuan ditularkan secara perlahan-lahan sementara lapisan awan bergejolak. Suara pelindung Xuan baru saja terdengar ketika 4 riak spiritual yang luar biasa kuat tiba-tiba muncul di dalam lapisan awan. Keempat roh ini adalah roh yang pelindung ini telah menghabiskan upaya besar selama 3 tahun ini untuk mendapatkannya. Mereka semua ahli di puncak kelas Dou Huang ketika mereka masih hidup. Kekuatan spiritual mereka luar biasa kuat. Awalnya, aku tidak bisa mengambilnya. Namun, melihat situasi ini, Suqian di samping melihat bahwa Xiao Yan tetap diam setelah menggabungkan nyala api. Dia tanpa sadar mendesaknya. Jika roh jahat ini terbentuk, kemungkinan dia dan semua orang yang hadir akan mati. Xiao Yan pulih setelah mendengar suara Suqian. Tawa liar pelindung Xuan bergema di atas langit seperti guntur, menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di bawah ini berubah. Segera, banyak tatapan langsung berubah menjadi awan hitam pekat. Meskipun awan hitam sudah berhenti bergejolak pada saat ini, warna merah kekal dipancarkan. Beberapa orang yang hadir, yang lebih lemah, merasakan emosi kekerasan dengan tenang bangkit dari dalam hati mereka di mana warna merah darah ini bergerak. Tawa aneh dari pelindung Xuan tiba-tiba ditularkan dari awan hitam. Segera, awan hitam itu beriak dan mulai menyebar dengan cepat.
Dalam waktu singkat, awan hitam yang menutupi langit di atas lembah benar-benar tersebar. Sinar matahari yang hangat sekali lagi berhamburan turun dari langit. Namun, pada saat ini, semua orang tidak merasakan banyak kehangatan dari cahaya itu. Hanya ada hadiah yang dingin. Sumber dari rasa dingin yang kental ini berasal dari sosok manusia berlumuran darah di langit. Ukuran sosok manusia itu mirip dengan orang biasa. Warna darah yang tersebar di seluruh tubuhnya sangat gelap dan suram. Tampaknya seolah-olah sejumlah bagian yang tak terbayangkan telah diaglomerasi dari darah segar. Ada perasaan keluar darinya yang menyebabkan kepala seseorang merasakan dingin yang lebat. Selain itu, sosok manusia yang agak ilusi ini tidak memiliki wajah. Hanya sepasang mata berwarna darah yang ditembakkan dari tempat kepala berada. Mata berwarna darah tidak mendaftar bahkan emosi sedikit pun yang dimiliki manusia. Hanya semacam kekerasan dan niat membunuh tanpa akhir yang hadir. Hal ini pada dasarnya adalah monster yang terlahir untuk membunuh. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan sosok manusia yang berwarna darah ini. Alis mereka sedikit merajut. Apakah ini yang disebut roh sengit? Itu memang sangat kuat. Jika seseorang terkontaminasi oleh kekerasan itu dan emosi negatif lainnya yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang, kemungkinan besar akan ada banyak masalah. Pelindung Xuan, yang benar-benar dibungkus di bawah kabut hitam, berdiri di udara kosong di samping sosok manusia berwarna darah di langit. Dia tersenyum saat dia melihat roh yang galak, dirasuki oleh emosi kekerasan. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat tinggi, dia tertawa dengan cara yang aneh. Target pelindung ini adalah Xiao Yan. Pikiran ini dengan cepat muncul dalam hati Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia tersenyum samar dan berkata, masalahnya hari ini telah menjadi terlalu besar. Xiao Yan tampaknya belum mendengar percakapan antara Han Feng dan Mo Tianxing. Tubuhnya seperti tombak-tombak saat dia berdiri lurus di medan perang. Jarinya lembut membelai cincin putih salju. Sesaat kemudian, dagunya mengangguk sedikit tanpa ada yang memperhatikan. Melihat senyum di wajah Xiao Yan, Suqian dan Little Fairy Duck ragu sejenak sebelum mengangguk. Dengan karakter yang biasa Xiao Yan, dia tidak tampak menjadi orang yang sembrono. Karena dia telah mengatakan ini, sepertinya dia mungkin benar-benar memiliki kartu truf. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan penuh dengan ejekan dari sekelilingnya. Bahunya bergetar dan sayap tulang giok setinggi 10 kaki perlahan melebar. Dia menoleh ke Suqian dan dokter peri kecil sebelum memberi mereka senyum. Tinju itu belum tiba ketika angin yang terkandung di atasnya merobek udara dan tiba-tiba mencapai Xiao Yan. Mata hitam gelap Xiao Yan dengan tegas terkunci pada sosok manusia berwarna darah yang bergegas mendekat. Sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat menjadi senyum dingin. Kemunculan tiba-tiba dari cahaya yang menyilaukan hampir membayangi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang tercengang karena perubahan tak terduga ini. Banyak tatapan khawatir terlempar ke langit. Tinju Xiao yang telah membuat kontak terang-terangan dengan roh sengit itu. Namun, cahaya aneh yang telah meletus dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang benar-benar memblokir kekuatan menakutkan pada tinju roh sengit itu. Setelah itu, gelombang kekuatan hisap kuat melonjak keluar darinya. Gaya hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber dari pusaran itu adalah cincin salju putih kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika ditargetkan dan menutupi roh sengit, masih menyebarkan kekerasannya. Pada saat ini, roh galak yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan rasa takut. Tubuhnya bergetar ketika mencoba untuk melarikan diri dari wilayah gaya isap. Tian Huo Xunze tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu pada saat kritis ini ketika dia dengan cepat menjawab. Ekspresi Xiao Yan adalah serius saat dia mengangguk. Matanya langsung sedikit tertutup sebagai kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit bergejolak dengan intens. Ini samar-samar mengungkapkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap yang aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh galak, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dari pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini berangsur-angsur berubah menguntungkan Xiao Yan ketika dia gawe cincin lebih kekuatan spiritual. Adegan di langit ini juga diserap di mata semua orang di bawah.
semua wajah mereka segera menjadi tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat. Namun, mereka bisa mendengar dari suara pelindung Xuan yang agak bingung dan jengkel bahwa itu situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang merasakan perasaan absurd ketika mereka memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Do Uzong benar-benar dimanipulasi oleh bocah Do Uang kecil. Meskipun semua orang tahu bahwa itu Xiao Yan berbeda dari seorang Do Huang biasa, roh yang ganas dan pelindung Xuan sama-sama elit murni Do Uzong tidak peduli bagaimana orang meletakkannya. Longsword baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Seorang tokoh anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya diperpanjang dan segera meraih Longsword. Udara abu-abu meletus dan kekuatan korosif yang kuat langsung mengkorosi Longsword ke dalam ketiadaan. Setelah itu, telapak tangan menyerang. Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan benang bau samar muncul dengan itu. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak benar-benar hampa kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius ketika ia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tak berdaya ini. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat melintas kembali dan menghindarinya. Jantung Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan dari pelindung Xuan ini. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh sengit di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, sebuah suara mengunyah muncul. Roh diserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan di bawah cahaya yang kuat. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Jiwa yang galak telah terhubung dengan roh pelindung Xuan. Sekarang setelah roh sengit itu ditangkap, dia akan menderita serangan balik yang kuat. Dengan kekuatan spiritualnya mengalami pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Arusnya saat ini sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Dia bisa samar-samar melihat kemerahan terang di permukaan cincin itu. Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin untuk melihat situasi di dalamnya mungkin karena cincin itu sendiri atau Tian Huo Zunze. Xiao Yan, roh sengit itu untuk sementara telah disegel oleh aku. Namun, kekuatan spiritual yang telah aku simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu besar dan aku akan segera turun ke tidur. Kamu pasti harus ingat untuk membantu aku memperbaiki dan melembabkan semangat aku dalam 10 hari. Jika tidak, jiwaku mungkin akan benar-benar tersebar. Pada waktu itu, roh sengit yang telah aku tutup kemungkinan akan muncul sekali lagi. Suara Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meskipun menundukkan jiwa yang galak, kelelahan yang dia rasakan sangat besar. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari? Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki semangat sangat sulit ditemukan. Diam! Mata pelindung Xuan menjadi dingin saat dia dengan marah meneriaki Han Feng. Dari cara dia melihatnya, telah Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya di sini, dia tidak akan datang ke Black Corner Region dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak memperoleh apa-apa dan menjadi berantakan. Terlebih lagi, apakah dia memiliki kehidupan untuk pergi sama sekali adalah cara lain. Kemarahan dalam hatinya agak didorong ke Han Feng. Han Feng juga tersenyum dingin setelah ditegur oleh pelindung Xuan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Semua yang terjadi adalah niat membunuh di dalam hatinya. Sepertinya dia akan diam-diam membunuh pelindung Xuan bahkan jika dia tidak mati di tempat ini hari ini. Api menaiki rantai dan segera memancarkan gelombang suara, cici. Kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi jauh redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah terungkap dalam setiap kabut hitam. Gelombang kabut hitam dingin berulang kali keluar dari tubuh tokoh-tokoh hitam ini. Kecepatan rantai api sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu diluncurkan melewati udara yang jauh dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam buru-buru mundur. Namun, kecepatan mereka pada tingkat yang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan rantai api. Oleh karena itu, tokoh-tokoh itu baru saja pindah ketika rantai api tiba.
Setelah itu, mereka seperti pedang tajam saat mereka melanggar enti menembus dada mereka. Serangan cepat ini oleh Xiao Yan juga menyebabkan ekspresi pelindung Xuan berubah drastis. Tubuhnya dengan cepat menarik diri, tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, kekuatannya sudah jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Oleh karena itu, seutas benang api tersangkut padanya meskipun dia menghindar dengan cepat. Ci, saat ini kamu hanyalah sampah bahkan jika kamu berhasil bertahan hidup. Secara kebetulan, para utusan roh itu telah dibunuh oleh Xiao Yan.